Halo guys, selamat datang kembali di channel BM Movie. Dan di video kali ini, Popon akan mengulas alur cerita dari film Korea yang berjudul The Housemaid 2010. Oke lah, seperti apa ceritanya? Yuk langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang wanita yang bernama Eun Yi. Saat itu ia sedang ada di atas gedung sambil melihat-lihat pemandangan kota. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita tua yang mengajak Eun untuk bertemu di suatu restoran. Wanita tua ini bernama Byung Sik, di mana dia adalah kepala pembantu rumah tangga dari keluarga kaya raya. Di sini ia akan menginterview Eun untuk menjadi pembantu di rumah orang kaya itu. Karena memang sebelumnya Eun sudah mengirimkan berkas lamaran pekerjaannya pada Byung. Setelah beberapa waktu mereka mengobrol, pada akhirnya Eun diterima untuk bekerja. Setelah itu ia bergegas untuk pergi ke tempat kerjanya, di mana ia akan bekerja di suatu rumah untuk menjadi ART. Singkat cerita, Eun kemudian diperkenalkan kepada majikannya oleh Byung. Majikannya ini bernama Hera, dan dia sendiri sedang hamil besar. 네, 진짜 부르죠. 예, 진짜 그러네요. 저 녀석이 들어있어서 그래요. Di hari pertama kerjanya, Eun menyambut dan mengantarkan anak majikannya yang baru saja pulang dari sekolah. Bocil ini bernama Nami. Sementara itu, Nami juga merasa senang akan kehadiran Eun di rumahnya, sebab Eun selalu menghiburnya. Di malam harinya, terlihat suami Hera baru pulang kerja. Ia bernama Hoon. Byung pun memperkenalkan Eun pada bosnya itu. Di malam berikutnya, terlihat Eun yang sedang membereskan bak mandi sambil bergaya kuda-kudaan. Namun tiba-tiba saja Hoon membuka pintu kamar mandinya. Ia melihat Eun yang sedang kuda-kudaan sambil membersihkan bak mandi itu. Sontak si Joninya pun berontak ingin bercocok tanam, sebab adanya magnet antara mata Hoon ke Joninya yang melihat baha Eun. Pada suatu hari mereka pergi ke villa pribadi milik keluarga Hoon untuk berlibur. Setelah sampai, mereka bersenang-senang di tempat tersebut. Di malam harinya, saat Hera sedang tertidur, Hoon masuk secara diam-diam ke kamar Eun. Ia memberikan Eun sebuah minuman tuak. Pada akhirnya, tak lama kemudian, mereka pun bercocok tanam. Keesokan harinya, mereka kemudian pulang kembali ke rumah. Beberapa hari kemudian, terlihat Hoon masuk ke kamar Eun pada malam hari, dan pada akhirnya mereka pun bercocok tanam kembali. Di sisi lain terlihat Byung yang sedang berjalan. Secara tak sengaja, tiba-tiba saja dia mendengar suara paduan suara. Karena penasaran, ia kemudian mulai mencari sumber suara tersebut. Pada akhirnya ia mengetahui bahwa suara paduan suara itu berasal dari majikannya dengan Eun yang sedang bercocok tanam. Setelah kejadian-kejadian itu, Eun selalu mempercantik dirinya sebelum mengantarkan makanan kepada Hoon. Sementara itu, Byung memperhatikan gerak-geriknya. Tanpa sepengetahuan Eun, Byung telah mengetahui semuanya. Keesokan harinya, Byung menemui seorang di suatu tempat. Ternyata, orang itu merupakan mertuanya Hoon atau ibunya Hera. Ibunya Hera ini bernama Siwoo. Di pertemuan mereka ini, Byung menceritakan semua kejadian yang ia tahu tentang Hoon dan Eun. Ia juga mengatakan bahwa Eun sedang hamil karena terlihat dari perubahan bentuk tubuhnya. Beberapa hari kemudian, terlihat Eun yang sedang membersihkan sebuah lampu hias dengan sebuah tangga. Di sini juga terlihat Siwoo dan Hera sedang berjalan turun ke lantai bawah. Ketika akan turun, Siwoo berpura-pura dirinya akan terjatuh hingga mendorong tangganya. Pada akhirnya, Eun terjatuh. Setelah itu, Eun kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit. Di rumah, Siwoo menceritakan kepada anaknya semua kejadian tentang Hoon dan Eun, di mana suaminya tersebut telah membuat Eun menjadi hamil.
Sementara itu, Byung menjenguk Eun dan membawakannya sebuah bunga dan uang santunan dari Siwoo. Tak lama setelah itu, Byung pun bergegas untuk pulang kembali. Di malam harinya, ia dimarahi oleh Hera karena Byung telah menceritakan masalah keluarganya kepada ibunya. Keesokan harinya di rumah sakit, terlihat Eun yang sedang bertemu dengan seorang dokter. Di sini dokter tersebut memberitahu Eun bahwa saat ini Eun sedang hamil. Mendengar hal itu, Eun menjadi terkejut. Ia kemudian bertemu dengan salah satu temannya. Di sini Eun meminta solusi dengan apa yang sedang terjadi padanya. Sementara itu temannya mengatakan agar Eun merawat bayi itu dengan uang tabungan yang ia punya. Ia juga memberikan saran agar Eun segera keluar dari rumah majikannya, karena menurutnya bayi yang Eun kandung pasti akan digugurkan oleh keluarga Hoon. Setelah itu temannya mengantarkan Eun kembali ke rumah majikannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya Eun diinterogasi oleh Hera dan dipaksa untuk mengakui apa yang ia lakukan dengan Hoon. Pada akhirnya Eun mengakui semuanya. Setelah itu Hera pergi ke suatu tempat untuk membeli obat penggugur kandungan dan menukarkannya dengan obat si Eun. Suatu hari saat Eun meminum obat tersebut, ia mengalami sakit pada perutnya, hingga membuat ia harus dilarikan ke sebuah rumah sakit. Saat di rumah sakit, Eun mengatakan kepada dokter agar ia menggugurkan janin yang ada pada Eun. Setelah operasi itu selesai, Byung datang menemui Eun. Di sini Byung meminta maaf kepada Eun. Ia juga mengatakan bahwa semua yang telah terjadi pada Eun itu merupakan kesalahannya, di mana Byunglah yang telah menceritakan tentang kehamilan Eun kepada Siwoo. Beberapa saat kemudian, Eun mengatakan bahwa ia harus melakukan pembalasan pada keluarga Hoon. Beberapa hari kemudian, terlihat Hera yang telah melahirkan sepasang bayi kembar. Di sisi lain, terlihat Eun yang sedang bermotoran menuju ke rumah Hoon untuk melakukan pembalasan. Setelah sampai di rumah Hoon, ia disambut baik oleh Byung. Eun pun masuk ke dalam rumah dan menggendong anak tersebut. Ketika Hoon melihat hal itu, ia langsung mengambil anaknya dan menyuruh Eun untuk keluar. Di akhir film terlihat keluarga Hoon sedang berkumpul di suatu ruangan. Di sini Hera mengatakan kepada Byung siapa yang mengizinkan Eun untuk masuk ke rumah mereka. Akan tetapi Byung sendiri mengatakan bahwa ia akan berhenti bekerja dan akan keluar dari rumah itu. Tiba-tiba saja Eun muncul dari lantai atas. Ia kemudian memanggil Nami dan memberitahunya bahwa ayahnya telah menghamilinya, sedangkan neneknya telah menggugurkan kandungannya. Eun kemudian mengambil sebuah tali yang sudah disiapkan sebelumnya untuk melakukan bunuh diri di hadapan keluarga Hoon. Setelah itu, film pun selesai. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.